Pada video sebelumnya, kita sudah membahas pelarutan dari sisi molekularnya, dari tinjauan molekularnya. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih mendalam proses pelarutan dari sisi energetikanya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas pelarutan dari sisi molekularnya, dari tinjauan molekularnya. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih mendalam proses pelarutan dari sisi energetikanya. Khususnya itu termodinamikanya gitu ya. Nah, untuk membahas tinjauan energi pada pelarutan, ada beberapa hal yang perlu kita review kembali, gitu. Pertama, terkait sistem dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan gitu, pada tinjauan termodinamika. Sistem. Yang dimaksud sistem adalah semua hal yang sedang kita observe atau objek dari observasi kita gitu ya. Objek observasi. Lingkungan itu adalah semua hal yang di luar objek observasi tapi masih berhubungan langsung gitu ya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya meja gitu. Saya punya meja yang tentunya berdiri tegak di lantai gitu ya. Nah, misalkan meja ini menjadi sistem bagi kita. Misalnya ini jadi sistem, meja jadi sistem. Tentu yang jadi lingkungan adalah lantai gitu, lantai. Udara di sini ya, udara. Kemudian misalkan saya taruh kipas angin lah gitu. Masih berhubungan secara langsung nih dengan meja, jadi juga jadi lingkungan gitu. Atau misalkan orang, di sini ada orang gitu, dia juga jadi lingkungan gitu. Hal kedua yang perlu kita review adalah hukum pertama dari termodinamika. Pada dasarnya hukum termodinamika itu membicarakan tentang konservasi energi ya, atau sifat kekekalan energi. Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Hanya bisa bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk lain gitu ya. Nah, di sini di hukum pertama termodinamika kita membahas itu lebih mendalam. Jadi, energi itu bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain hanya dengan dua cara. Yang pertama, itu energi bisa berpindah karena ada perbedaan suhu. Sebagai contoh, kalian misalkan keluarin es batu gitu ya. Nah, misalkan keluarkan es batu dari freezer gitu, yang suhunya misalkan minus 10 derajat Celcius, di lingkungan yang suhunya 27 derajat Celcius gitu ya. Nah, energi itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu. Jadi, energi yang dimiliki oleh lingkungan, kan kita ini sistemnya es batu ya. Energi yang dimiliki lingkungan mengalir dari yang suhu tinggi dari 27 derajat ke es batu nih. Sehingga lama-kelamaan energi yang dimiliki es batu meningkat, sehingga temperaturnya juga naik dan berubah fasa jadi cair atau kita sebut meleleh gitu. Contoh lain, misalkan kalian sedang demam ya, misalkan kalian sedang demam, eh, suhunya mungkin 37 derajat Celcius gitu, atau 38 derajat Celcius. Nah, kalian eh, masuk ke ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius. Nah, ini akan terasa dingin. Lama-kelamaan mungkin kalian juga akan terasa capek dan lelah gitu. Kenapa? Karena energi yang kalian miliki itu mengalir dari tubuh kalian ke lingkungan gitu. Karena sistemnya di sini kan kalian ya, kita sedang meninjau orang di sini, sehingga energi yang dimiliki orang ini mengalir keluar karena perbedaan suhu tadi gitu. Atau contoh lain di sini yang paling populer itu ya freezer ya atau lemari es. Jadi misalkan kalian mau mengawetkan sebuah kue gitu, misalkan kalian masukin ke freezer yang mungkin suhu freezer itu bisa sampai negatif 10 derajat Celcius. Lalu kalian masukin kue ke lemari es gitu ya, sebuah kue. Karena lingkungan freezer sangat dingin, negatif 10 derajat. Nah, kue yang mungkin suhunya 10 derajat atau 20 derajat. Nah, energi yang ada di kue ini mengalir gitu ya, mengalir ke lingkungan freezer gitu. Karena energinya terus mengalir keluar, lama-kelamaan temperaturnya turun, lalu dia bisa dingin suhunya, atau bahkan bisa menjadi membeku gitu ya kuenya ya.
Hal kedua yang menyebabkan energi bisa berpindah itu adalah interaksi ya, atau kita sebut gaya interaksi. Sebagai contoh nih, katakanlah sebuah meja ini diam ya, dia tidak punya energi kinetik ya, dia energi kinetiknya nol gitu. Nah, lalu kita dorong nih, atau sama orang ini didorong, bentar ya, saya gambarkan, didorong sama orang ini sehingga mejanya bisa bergerak jadi maju gitu ya. Artinya ada perubahan energi yang dimiliki oleh meja tadi ya, jadi energinya meningkat gitu. Jadi energi kinetiknya awalnya nol, terus energi kinetik keduanya setelah didorong atau setelah berinteraksi dengan manusia dia jadi ada sekian lah gitu, misalkan 30 joule, katakanlah seperti itu. Nah, artinya di sini energi yang dimiliki orang itu seakan-akan ya bisa dipindahkan ke meja tersebut melalui interaksi. Nah, kan nggak mungkin nih meja bisa bergerak kalau nggak kamu sentuh gitu ya, kalau nggak saudara sentuh. Artinya di sini harus ada interaksi gitu. Nah, energi yang berpindah akibat interaksi tersebut itu bisa kita kuantifikasi sebetulnya dengan yang namanya usaha atau works gitu ya. Bahwa W itu dot product atau perkalian antara gaya dengan perubahan jarak. Jadi kalau mejanya berubah dari awalnya sini berubah ke depan di 5 meter, berarti perubahan jaraknya 5 meter gitu ya. Atau jika perubahannya sangat-sangat kecil, pada umumnya di fisika dituliskan dW gitu ya, sama dengan F dot ds seperti ini. Sehingga kalau dalam bentuk integral, maka W itu adalah integral dari F dot ds. Seperti ini. Nah, oh iya, tadi perpindahan energi akibat adanya gradien temperatur, akibat adanya perubahan temperatur, itu disebut kalor. Gitu. Itu simbolnya Q gitu. Seperti ini. Oke, karena kita sudah ketahui bahwa pada dasarnya energi itu hanya bisa berpindah akibat dua cara, yaitu kalor dan interaksi. Maka secara matematika kita bisa tuliskan seperti ini, bahwa perubahan energi internal sistem itu hanya bisa keluar dari Q dan W gitu ya. Atau secara termodinamika biasanya tulisnya begini, DU sama dengan dQ min dW. Seperti ini. Oh ya, terlebih dahulu kita harus sepakati bahwa jika Q-nya itu positif, jika Q lebih besar dari 0, artinya sistem ini menerima panas, menerima kalor tadi, sehingga Q-nya positif. Kalau Q-nya negatif, maka sistem melepaskan panas. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan usaha nih. Kalau usahanya positif, lebih dari 0, maka sistem ini melakukan kerja ke lingkungan. Gitu ya. Nah, kalau W-nya negatif, maka sistem dikenai kerja atau lingkungan melakukan kerja ke sistem. Kayak tadi contohnya yang kalau orang sama meja, kalau sistemnya ada meja, terus mejanya didorong sama orang, maka usaha yang dimiliki meja itu usaha negatif. Karena lingkungan memberikan kerja ke sistem, orang memberikan kerja kepada meja, ya. Nah, kalau saudara ingat bahwa usaha ini ya, usaha ini itu sama dengan, kalau saudara ingat ya, bahwa dW itu akan sama dengan PdV gitu ya, P dot dV. Dari mana? Ini mungkin akan saya turunkan sebentar saja. Katakanlah saya punya sebuah piston seperti ini, pistonnya ada pistonnya ya. Di mana di dalam pistonnya terdapat fluida, bisa gas, bisa cair ya. Pada kendaraan motor kan bensin ini. Nah, gitu. Nah, ketika pistonnya menekan fluida gini dengan sebuah gaya gitu ya. Dengan sebuah gaya,
katakanlah F1, maka piston ini akan menekan fluida sehingga fluida akan termampatkan ya. Jadi saya copy dulu seperti ini. Dia akan memampatkan fluida sehingga fluida volumenya berkurang. Ya, sampai sini lah. Berkurang seperti ini. Seperti saudara ketahui ya bahwa usaha itu ini kan ya, dW itu sama dengan gaya dikalikan ds gini. Gayanya apa? Seperti saudara ketahui juga bahwa waktu duduk di bangku sekolah menengah atas ada hubungan antara gaya dan tekanan ya, yang dituliskan seperti ini bahwa tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Pada kasus ini berarti satuan luas pistonnya ya. Begitu. Berarti kita bisa substitusi ke sini bahwa gaya itu F per A. Nah, nanti ya. Nah, kita lihat di sini fluidanya kan termampatkan ya, berkurang volumenya. Jadi seakan-akan ada apa? Ada volume yang berkurang nih sebesar ini nih. Nah, volume yang berkurang itu adalah volume balok lah ya. Itu adalah volume sama dengan luas alas dari piston dan juga jarak tempuh piston tadi yang tadinya dari sini sampai ke bawah gitu ya. Itu bisa katakanlah ds gitu. ds. Ini berarti ADS, ini V-nya juga kecil lah ya, katakan kecil. Jadi dV gitu. Seperti ini. Nah, sehingga A bisa kita tuliskan ulang bahwa dia adalah dV per ds gitu. Kalau kita substitusi persamaan ini ke persamaan tadi yang tekanan, berarti tekanan adalah gaya dibagi dengan dV per ds. Oke, salah nih. Ini berarti, oh enggak. Lalu gaya yang ada di sini bisa kita ganti, bisa kita substitusi dengan yang ada di sini. Ya, sehingga gayanya adalah P dikali dV per ds gitu ya, dikali ds yang ada di sini tadi. Sehingga ds-nya karena sama bisa kita coret-coret sehingga dw atau usaha adalah P dikali dV gitu. Saya tulis ulang ya. Biar enak kelihatannya. dw sama dengan P dV. Kalau kita integralkan di luas kiri dan luas kanan, maka dapatkan P sama dengan P delta V seperti ini. Nah, kita bisa substitusi persamaan ini ke persamaan termodinamika yang pertama tadi. Jadi ini nggak perlu lagi ya. Udah kita turunkan. Ini bisa kita gantikan ke sini. Berarti DU sama dengan ini masih delta nih. Ini delta integral Q dikurang tadi P delta V. P delta V. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika tadi kan berkurang ya volumenya dari yang tadinya volume fluida itu segini berkurang jadi segini, artinya nilai delta V ini negatif nih, nilai delta V nya negatif, berarti pada akhirnya nilai W juga negatif. Nah, ini konsisten dengan konvensi kita di awal bahwa kalau W-nya negatif atau kurang dari 0, itu sistem dikenai kerja. Nah, ini kan sistemnya fluida ya, atau gas dikenai kerja oleh piston. Kan tadi diberikan gaya dari luar ya, seperti itu. Oke, lanjut. Jika nilai integral dari panas ini adalah Q ya, jadi kita bisa tulis seperti ini jadinya. Q dikurang P delta V, ini delta U.
Seperti ini persamaannya. Bisa saya tulis ulang persamaan ini menjadi Q sama dengan delta U ditambah P delta V. Nah, artinya apa? Ketika ada panas masuk ke sistem, dia either bisa meningkatkan energi internal ataupun bisa membuat sistem melakukan kerja. Ini kan kerja tadi ya, gitu. Nah, kemudian Pak, apa hubungannya ini semua dengan larutan? Oke, sekarang kita jalan-jalan ke laboratorium kimia ya. Kita jalan-jalan ke laboratorium kimia, lalu kita ambil gelas kimia gitu, isi dengan air murni ya, di sini H2O murni. Lalu kita masukkan garam dapur, pada konteks ini NaCl. Kita aduk nih, kita aduk. Setelah beberapa saat, kita pegang gelas di bawah, di bagian dasarnya, di gelas kimia ini kita pegang. Ternyata temperaturnya jadi terasa lebih dingin. Artinya di situ ada kalor yang dipertukarkan pada proses pelarutan tadi kan. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, seberapa besar kalor yang dipertukarkan itu, seberapa besar Q ini. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau hitung, tidak ada tuh perubahan volume, jadi volume campurannya masih segitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya berubah lah mungkin dikit, tapi tidak signifikan gitu. Ini berarti nggak ada dong delta V. Nah, kalau misalkan katakanlah nggak ada, kita coret 0. Nah, Q ini sama dengan delta U. Gitu. Kita tahu dari mana delta U gitu kan ya. Nggak ketahui. Nah, untuk menjawab itu kita sedikit main-main dengan matematik gitu ya. Kalau cara saya seperti ini. PV, ada P dikali V ya. Itu saya turunkan terlebih dahulu. Saya diferensialkan seperti di kalkulus ya. Jadi DPV seperti ini. Nah, hasil dari DPV itu adalah P delta V ditambah V kali DP. Kayak gini ya. Nah, terus kita lihat nih situasi di laboratorium. Situasi di laboratorium itu seperti apa? Situasi di laboratorium itu saat kita aduk air ini dengan garam, itu kan pada tekanan yang konstan ya, tekanan. Kan ini gelasnya terbuka, lingkungannya 1 bar gitu. Jadi tekanannya cenderung segitu-gitu aja. Berarti kalau kita lihat ke persamaan ini, tidak ada DP di sini. Bisa kita coret nih. DP itu kan perubahan pressure ya. Kita coret. Berarti DPV itu akan sama dengan P dikali dV gitu. Seperti ini. Kembali lagi nih ke persamaan termodinamika yang awal, di mana du itu sama dengan dq dikurang dengan dw gitu ya. Atau bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini, delta q sama dengan du tambah dw gitu. Dq itu akan sama dengan du ditambah dw ini, kalau kalian ingat ya, bahwa dw ini ya, dw sama dengan p delta v seperti ini, dv sorry. Nah, p delta v nya bisa kita ganti dengan dpv sehingga seperti ini, dpv. Kita substitusikan ke sini, ini menjadi dpv. Kalau kalian ingat di kalkulus, maka ini sama-sama ada operator turunan, bisa kita keluarkan jadi U plus PV. Nah, inilah yang didefinisikan, U plus PV inilah yang didefinisikan sebagai entalpi. Atau dalam simbolnya H ya, seperti ini. Maka jika saya tulis ulang seperti ini ya, dq sama dengan dh. Kemudian jika saya integralkan luas kiri dan kanan, maka didapatkan Q sama dengan delta H seperti ini. Nah, kalau kalian ingat gitu, bahwa delta H itu bisa dihitung dari Cp dt gitu. Atau berarti udah diintegralin ya, berarti ini udah Cp delta T seperti ini. Seperti ini. Artinya apa? Artinya dengan menghitung Cp delta T, kita bisa langsung menganggap itu adalah kalor yang dipertukarkan pada sistem gitu. Itulah fungsi dari entalpi. Nah, kalau mau tahu kenapa CPDT ini, karena mungkin karena saudara belum belajar, tapi ya saya beritahu saja bahwa H itu fungsi dari temperatur dan pressure. Kalau kita turunkan
dengan diferensial parsial, maka jadi dou H, dou T pada pressure konstan dikali dt ditambah dou H, dou P pada pressure konstan dP. Nah, karena tadi kondisi laboratorium itu pressure konstan, berarti tidak ada perubahan pressure ya. Jadi di sini bisa kita coret sehingga dH itu pada akhirnya dou H per dou T P dt gini. Nah, nilai inilah yang disebut dengan CP gitu. Kapasitas panas. Kapasitas panas pada pressure konstan. Ini jadi dt ya. Kalau jadi delta H maka CP delta T. Ini yang kita pakai tadi di sini. Seperti itu. Nah, hal yang penting yang perlu kita pelajari dari entalpi adalah bahwa entalpi itu adalah sebuah fungsi keadaan. Fungsi keadaan ya, delta H itu atau entalpi tadi adalah fungsi keadaan. Maksudnya seperti apa, Pak? Seperti ini ya.